Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1861, Orang Suci. Namun, kini, banyak waktu telah berlalu. Berkat tong-tong surgawi yang dapat diakses Dion, Ri tidak hanya memiliki satu, tetapi saat ini memiliki 3 kunpeng surgawi di bawah kendalinya. Ada alasan mengapa klan Sacharo masih menduduki peringkat ketiga meskipun Dion menghabiskan sebulan penuh di planet tingkat 1. Bahkan, mereka hampir saja menyalip peringkat kedua. Semua ini berarti bahwa saat Ri menyelami lapisan pemahaman yang tersembunyi dalam garis keturunan elfnya. Dion telah belajar untuk memanfaatkannya juga berkat pemahaman barunya tentang primordial yangnya. Pada akhirnya, hasilnya berbicara sendiri. Cakar Sher memanjang hampir 30 meter dari kakinya, masing-masing dilapisi dengan api biru yang menari-nari jahat. Ekspresi jijik di wajah burung nasar itu berubah menjadi kengerian. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena bulunya yang kuat terpotong menjadi 4 bagian, menyebabkan hujan darah hijau jatuh ke tanah. Sekarang, Bibi, kata Dion tanpa kehilangan irama. Bibi memiliki bentuk tubuh langsing nan elok, bulu putih menawan menyelimuti sekujur tubuhnya, hanya kadang-kadang diselingi oleh pusaran bulu keemasan. Bibirnya terbuka, menyebabkan niat kristal yang menindas menyapu ladang merah. Pada saat itu, Sen jatuh ke tanah, tetapi bibirnya dilapisi dengan ekspresi buas. Tikus berlapis baja, yang selalu bangga dengan pertahanannya, hanya bisa melihat dengan kaget saat bulu putih Sen berkilau dengan kilau berlian biru kerajaan yang berkilauan. Ia dapat langsung tahu bahwa pertahanannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kera ini. Terima kasih banyak, adik kecil. Sen tertawa, melihat ke arah banteng dan tikus berbaju besi. Lengannya menghantam ke depan, menembus formasi kristal Bibi dalam sekejap. Kalau orang itu kurang pengetahuan, hampir tampak seolah-olah Sen telah menyerang salah satu rekannya, tetapi perubahan berikutnya terlalu mengejutkan untuk memikirkan hal bodoh seperti itu. Pertahanan Lin melapisi lengan Sen. Formasi Bibi memperkuat pukulannya. Api Sher pun turun bersamanya. Sapi jantan dan tikus lapis baja itu hancur berkeping-keping menjadi hujan darah ungu keruh. Mereka hampir tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan sebelum burung nasar yang setengah mati itu jatuh dari langit di atas mereka. Keempat bayi binatang itu meraung ke langit. Tidak peduli siapapun yang ada di menara tua itu, mereka hanya bisa menonton dalam diam. Batalion Blood Phoenix membantai semua binatang buas yang tersisa, moral mereka melonjak dengan setiap pukulan berdarah seolah-olah terlahir kembali dalam darah. Meskipun Batalion Dion menduduki peringkat terakhir dalam hal poin, tak seorang pun tetua tega mengejeknya. Dion baru saja menyapu sebuah planet yang diperintah oleh orang-orang surgawi tanpa apapun kecuali orang-orang suci. Bagus sekali, Dion tersenyum ringan. Binatang-binatang besar yang merusak itu langsung berubah menjadi anak-anak beruang yang menggemaskan di pelukan Dion. Bahkan Lin yang lebih suka menjadi lebih besar tidak mau ketinggalan dan menyusut. Selama sebulan terakhir, mereka telah bekerja keras. Bahkan, Dion tidak memberi mereka pil kesayangan yang sangat mereka sukai untuk dimakan. Sen khususnya hampir tidak bisa melewati 1 jam tanpa memegang perutnya dan menangis sejadi-jadinya tentang betapa kejamnya tuannya. Namun, pada bulan ini, mereka kerap kali menjadi yang terdepan, mengalahkan semua binatang surgawi utama di planet ini meskipun kultivasi mereka terbatas pada alam suci. Meskipun ini diklasifikasikan sebagai planet tingkat 1, tidak sesederhana hanya ada satu makhluk surgawi tingkat rendah yang mengawasi semuanya. Kenyataannya adalah bahwa planet ini sendiri memiliki beberapa lusin makhluk surgawi tingkat rendah, yang masing-masing mengendalikan satu sudut planet sendirian. Dan, kejadian mereka yang bersatu di sini bukanlah kejadian pertama kali. Hanya 4 hari yang lalu, 5 penguasa langit bawah bersatu untuk melawan Batalion Phoenix Darah. Tantangan itu jauh lebih sulit, terutama karena terjadi jauh di dalam perairan planet itu. Baiklah semuanya, setelah menunjukkan rasa sayang kepada keempat bayi surgawi itu, Dion berbalik ke arah pasukan kardinal yang babak belur dan berlumuran darah. Selama bulan terakhir ini, meskipun mereka belum berevolusi menjadi batalion yang dibayangkan Dion, mereka jelas telah meningkat. Penekanan terus-menerus terhadap kultivasi dan kemauan mereka memaksa mereka untuk meningkatkan dasar-dasar mereka. Bahkan yang paling tidak berbakat di antara mereka telah mengalami peningkatan keseluruhan setidaknya 10% dalam kekuatan dasar mereka. Kita telah mencapai sesuatu yang hebat. Meskipun kita berada di peringkat terakhir di antara batalion. Kita adalah satu-satunya yang dapat mengatakan bahwa kita telah menaklukkan planet yang diperintah oleh makhluk surgawi dengan kekuatan orang-orang suci. Apakah kau percaya padaku sekarang? Banyak yang tidak bisa berbohong pada diri mereka sendiri. Bahkan setelah mereka berhasil melakukannya, mereka masih merasa kesal. Meskipun klan Sacharo masih duduk manis di posisi ketiga dan telah mengumpulkan cukup poin total untuk merebut kembali 2 alam semesta hanya dalam 1 bulan.
Banyak klan mereka bahkan tidak mampu merebut kembali satu galaksi pun. Akan tetapi, ketika mereka mendengar kata-kata Dion, besarnya pencapaian mereka akhirnya terlihat. Apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu seperti itu? Mereka semua adalah makhluk surgawi, kecuali Saru. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu perbedaan kekuatan antara makhluk surgawi dan orang suci? Dulu ketika mereka masih orang suci, mereka tidak dapat membayangkan melihat makhluk surgawi dengan cara yang salah karena takut tidak tahu bagaimana mereka mati. Tetapi mereka benar-benar telah mencapai hal seperti itu. Dion tersenyum. Dia punya banyak teori tentang cara mengumpulkan pasukan seperti itu, tetapi teori-teori itu pada dasarnya bermuara pada dua hal, kepercayaan diri dan kesatuan pikiran. Ia mencoba mencapai satu pikiran dengan menyegel niat mereka, memaksa mereka mengandalkan kekuatan satu sama lain untuk terus maju. Mengenai rasa percaya diri, itu hanya bisa dicapai seiring waktu. Ini adalah langkah pertama. Saat itulah mereka tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Itu benar, tidak hanya kultivasi mereka telah ditekan ke alam suci. Pemahaman kehendak mereka juga telah direnggut dari mereka. Ini membuat pencapaian ini 100 kali lipat lebih mengesankan. Dion menyeringai. Kita punya keuntungan lain yang dimiliki mereka yang terburu-buru. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1862, batas. Saat batalion Blood Phoenix yang lelah memandang ke arah Dion dengan ekspresi lelah, seringai Dion semakin lebar. Betapapun lemahnya alam semesta ini, ia masih memiliki sumber daya. Tim lain tidak berani memperlambat untuk menggali tempat-tempat ini dan hanya berusaha untuk bergerak secepat mungkin. Tetapi kalian semua memiliki dua hal yang tidak mereka miliki. Yang pertama adalah waktu. Kalian semua tidak melakukan apapun kecuali berjuang selama sebulan, sementara aku tidak melakukan apapun. Aku akan memberimu 3 hari istirahat dan beberapa pil pemulihan. Selain itu, sebutkan pil apapun di bawah tingkat komet yang kalian inginkan dan aku akan meramunya untukmu. Setiap prajurit akan menerima satu permintaan seperti itu, Wakil Pemimpin Skuadron 2. Pemimpin Skuadron 3, Kapten Korps 4, dan Kardinal Jenderal 5. Bahkan saat mereka mendidih karena kegembiraan, Dion melanjutkan sambil tersenyum. Dan hal kedua yang tidak mereka miliki adalah seorang pemimpin yang bersedia melakukan pekerjaan kotor untuk kalian. Kalian istirahat saja, Panglima Angkatan Darat kalian akan pergi dan menjarah beberapa sumber daya. Dan Dion pun menjarahnya. Meskipun ini adalah kuadran peringkat ke-100, kuadran ini belum tersentuh oleh manusia selama beberapa juta tahun, hal ini memberikan waktu bagi beberapa sumber daya untuk tumbuh tanpa tersentuh. Meskipun ada binatang buas di sini, kebanyakan dari mereka adalah binatang biasa dan kelas bumi. Selain itu, bahkan binatang buas kelas yang lebih tinggi tidak menggunakan sumber daya dengan cara yang sama seperti manusia. Hanya binatang buas kelas transenden dan tertinggi yang akan melakukannya, tetapi kuadran ini tidak memilikinya. Planet ini sendiri memiliki 23 tambang batu energi. 17 di antaranya memiliki batu energi tingkat Sein dan 6 di antaranya memiliki batu energi tingkat Celestial. Selain itu, ada 142 tambang biji tingkat Master, 46 tambang biji tingkat Grandmaster, dan 12 tambang biji tingkat Comet. Dengan kekuatannya, Dion hanya butuh waktu sehari untuk merampas semua yang berharga dari planet ini. Ia meninggalkan cukup banyak hal agar binatang buas yang belum dibantainya masih memiliki jalan untuk hidup, tetapi tidak lebih dari itu. Kemudian, di bawah sorak-sorai batalionnya, ia mendistribusikan sumber daya ini secara merata berdasarkan pangkat. Bahkan prajurit yang paling lemah pun tetap menerima beberapa ratus batu surgawi. Kekayaan yang sangat besar bagi banyak orang di sini. Seperti ini, sifat tak tahu malu dari dewa sejati yang berubah menjadi penambang menguasai federasi. Batalion Blood Phoenix mulai melakukan perjalanan dari planet tingkat 1 ke planet tingkat 1, berupaya menaklukkan wilayah tingkat 1 pertama mereka. Meskipun saat ini 5 klan dan sekte peringkat teratas sudah dalam perjalanan menuju penyelesaian wilayah tingkat 4 pertama mereka, Dion dengan santai mengambil pendekatan yang lambat dan metodis. Pada saat itulah Dion mulai menyadari sesuatu yang aneh tentang jiwanya. Khususnya, indera keilahiannya. Entah mengapa, dia tidak dapat menemukan batasnya. Bahkan ketika terbatas pada kemampuan cloningnya, dia mampu menyelimuti seluruh galaksi sekaligus. Selain itu, sepertinya tidak ada lagi yang dapat disembunyikan dari indranya. Sebelumnya, harta karun tingkat atas seperti ramuan spiritual tingkat planet dan bintang masih memiliki kemampuan untuk bersembunyi dari indera ketuhanan Dion. Ini karena harta karun kaliber ini memiliki mekanisme perlindungan evolusioner yang memungkinkan spesies mereka bertahan hidup begitu lama. Kecuali jika Anda melihatnya secara langsung, biasanya harta karun tersebut hampir mustahil ditemukan. Sebenarnya, satu-satunya alasan sekte di kuadran menara mampu memiliki harta karun seperti itu adalah karena akumulasi harta karun selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka tidak memiliki ahli yang diperlukan untuk memanfaatkan harta karun ini, jadi harta karun itu seringkali ditimbun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dibiarkan berdebu. Namun, perubahan ini tidak masuk akal bagi Dion. Sampai sekarang, kloningannya paling banyak hanya bisa menggunakan Kikomet, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Selain itu, karena cloningnya adalah 0,05%, seharusnya cloningnya hanya memiliki 1/200 dari jangkauan indera ilahinya, tetapi tubuh aslinya tidak dapat mengembangkan indera ilahinya sejauh itu. Bukan, saat itulah Dion membuat salah satu penemuan paling mengejutkan dalam hidupnya. Indera ketuhanannya tidak hanya mampu menjangkau sejauh itu, tetapi juga lebih jauh dari yang dapat dibayangkannya. Dalam sekejap, seluruh Star Universe diproyeksikan ke dalam pikirannya. Mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa meskipun berada di Star Planet, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang mendeteksi indera keilahiannya. Pertama kali Dion menyadari keanehan ini adalah karena ia sedang fokus pada batalionnya. Ia memanfaatkan indera keilahiannya dalam upaya untuk memahami sepenuhnya para prajurit di bawahnya dan cara terbaik untuk memungkinkan mereka maju. Sayangnya, peningkatan mereka telah mencapai titik puncak setelah menguasai planet tingkat 1 ke 10. Jadi, tanpa banyak keraguan, Dion menyegel mereka dengan lebih ganas, menurunkan kultivasi mereka dari alam suci tingkat tinggi ke alam suci tingkat menengah. Selama waktu itu, ia mengamati dengan mata tajam, mencoba menangkap setiap perubahan. Saat itulah ia menyadari bahwa semakin ia tampak fokus, semakin tajam pula indera keilahiannya. Awalnya dia bingung, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Dia bahkan tidak tahu bahwa indera ketuhanannya bisa menjadi lebih tajam, bahkan lebih jelas daripada penglihatannya sendiri. Namun, kenyataan ada di hadapannya. Jadi, dia memutuskan untuk melampaui batas kemampuannya. Semakin ia berkonsentrasi, semakin tajam gambar-gambar yang dihasilkannya. Akhirnya, inderanya menjadi sangat peka sehingga bahkan yang tak terlihat pun menjadi terlihat. Saat penghalang itu dilompati, klon Dion hancur. Untungnya, tubuh asli Dion sedang dalam keadaan siaga saat keanehan mulai terjadi dan telah mengirimkan klon kedua, tetapi apa yang terjadi tetap saja mengejutkannya luar biasa. Dia segera berkonsultasi dengan Dao Alkimia Arai dan mulai tertawa terbahak-bahak. Para tetua di sekitarnya yakin dia tertawa karena sepupu kecilnya kebetulan telah menaklukkan planet tingkat 1 lainnya hanya dengan orang-orang suci tengah. Tetapi Dion tertawa karena sesuatu yang sama sekali berbeda. Indera keilahiannya bukan lagi indera keilahian. Sekarang ia adalah indera abadi. Ia adalah pelihat dunia kelas 1. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1863, reputasi. Ketika Dion berada di alam surgawi, jiwanya sudah lebih kuat daripada kebanyakan makhluk tinggi. Namun, sekarang ia tiba-tiba menjadi entitas yang dipuja bahkan di alam abadi dan ia bahkan tidak menyadarinya. Di alam abadi, orang-orang ini dikenal sebagai spiritual sages. Menjadi seorang peramal dunia kelas 1, atau spiritual sage atau sage kelas 1, berarti dihormati dan dikagumi. Dion tidak begitu mengerti tentang hal itu sekarang. Tetapi dari percakapan yang dilakukannya dengan guru besarnya, alam abadi tidak memiliki alam semesta dan kuadran, dan hukum fisika yang mengaturnya sangat berbeda. Cara terbaik untuk menggambarkan alam itu adalah seperti mangkuk yang penuh dengan gelembung. Setiap gelembung, baik kecil maupun besar, memiliki dunianya sendiri yang luas di dalamnya. Dunia-dunia ini dipisahkan oleh Barrier of Chaos yang merupakan tanah kesempatan dan wilayah paling berbahaya di alam abadi. Menjadi seorang peramal dunia kelas 1 berarti seseorang memiliki kemampuan untuk menyelimuti salah satu dari gelembung ini dengan pikirannya. Sehingga menjadikan dirinya bagian penting dari kekaisaran manapun yang ingin memerintah wilayah tersebut. Tanpa seorang peramal spiritual sekurang-kurangnya tingkat pertama, seseorang bisa melupakan tentang menjaga hukum dan ketertiban di tanah yang begitu luas. Karena itu, setiap negara besar akan membesarkan para sage sebaik mungkin. Bagaimana mereka dapat memperluas pengaruh mereka jika mereka tidak memiliki cukup banyak sage untuk mengawasi berbagai hal? Namun, Dion tidak peduli dengan semua ini. Masalah di alam abadi tidak relevan baginya. Tetapi kekuatan ini sendiri sama sekali tidak penting. Jika Dion dapat menyelimuti seluruh alam semesta dalam pikirannya, menemukan roh-roh alam semesta akan semudah bernapas. Dia akan mampu mengendalikan medan perang yang lebih besar dari yang dapat dibayangkan siapapun. Setelah menenangkan dirinya, Dion mulai mengerti betapa pentingnya hal ini. Setelah seseorang mencapai alam jiwa abadi, kultivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kultivasi indera, sedangkan yang kedua adalah kultivasi jiwa yang baru lahir. Jiwa abadi tidak serapuh jiwa manusia. Beberapa bahkan dapat menggunakannya untuk pertempuran langsung, dan hampir dianggap sebagai tubuh kedua bagi banyak pembudidaya abadi. Secara sederhana, Dion dapat dianggap berada di alam fana dalam pengembangan jiwanya yang baru lahir, tetapi berada di alam abadi dalam pengembangan indranya.
Hal ini cukup aneh baginya. Sayangnya, setiap kali pikirannya tertuju pada jiwanya yang baru lahir, ia tampaknya kehilangan jejak kesadarannya. Namun, Dion tidak terlalu mempermasalahkannya, karena ada alasan kedua mengapa spiritual sage sangat dihormati. Immortal Sense adalah sesuatu yang mustahil bagi para alkemis. Tidak hanya itu, mengolah Immortal Sense secara langsung membuat kultivasi di masa mendatang menjadi jauh lebih mudah. Memahami setiap aspek tubuhmu hingga ke detail terkecil. Bahkan jika ini adalah satu-satunya kemampuan Immortal Sense, itu akan sepadan. Tapi, ini bukan satu-satunya kemampuan. Immortal Sense memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan surga dengan lebih mudah, membuat pemahaman tentang keinginan, maksud, dao, dan seterusnya menjadi jauh lebih mudah. Sederhananya, jika Dion menemukan sumber daya yang tepat, menerobos ke alam dao dengan maksud yang tersisa akan semudah bernapas. Dion tidak ragu menggunakan kemampuan ini untuk melatih bayi-bayi surgawi dengan tekun dan mengarahkan batalion Phoenix darahnya ke arah yang benar. Seperti inilah, dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Batalion Phoenix darah masih berada di peringkat terbawah dan selisihnya dengan posisi ke-24 semakin lebar dan menyedihkan. Namun, sementara generasi muda diliputi gumaman kebingungan dan bahkan sedikit penghinaan dari mereka yang cukup berani. Generasi tua yang telah menyaksikan setiap momen dalam 2 tahun terakhir merasa beban di dada mereka semakin berat. Baru kemarin, Dion telah menaklukkan wilayah tingkat 1 hanya dengan pengumpul esensi puncak. Sayangnya, orang bodoh akan tetap bodoh. Hei, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah Dewa Sejati Sacharo bermalas-malasan, membiarkan istri-istrinya menanggung semua beban? Dewa Sejati Aurum mendengus. Aura naganya berembus melalui dataran berdebu tempat mereka berkumpul. Sekarang, tempat pertemuan mereka telah mengalami sedikit perubahan. Berbagai batalion sering datang ke sini untuk bersantai dan memulihkan diri, jadi tidak hanya ada minuman. Ada banyak tenda medis dan bahkan kios pedagang yang dapat mereka gunakan untuk menukar poin dengan barang. Akan tetapi, meski seluruh 24 batalion telah kembali pada suatu saat dalam 2 tahun terakhir, hanya batalion Blood Phoenix yang belum terlihat. Tak seorang pun cukup bodoh untuk meremehkan kekuatan Dion, mereka juga tidak akan berpikir konyol seperti kematiannya, tetapi kata-kata Dewa Sejati Aurum adalah pikiran banyak orang. Saat ini, klan Sacharo berada di posisi ketiga, jauh di atas posisi keempat. Mereka, klan Blade dan klan Bintang, telah dengan mantap meraih posisi pertama. Hanya dalam 2 tahun, mereka telah mengumpulkan cukup poin untuk merebut kembali lebih dari 2 lusin alam semesta. Klan Sacharo dapat merebut kembali 36, klan Blade 38, dan klan Bintang 45. Namun, jika melihat peringkat Dion, jelaslah bahwa ia ditopang oleh kerja keras istri-istrinya. Buktinya ada di hadapan mereka. Pada saat itu, susunan teleportasi di ladang berdebu itu berkelebat, memperlihatkan sosok Ampora yang menawan. Di sebelah kanannya, Clara berjalan santai di dekatnya, jubah peraknya yang longgar tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menggoda. Mereka tampak sedang mengobrol akrab, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya, dengan kehebatan Amporae, bagaimana mungkin mereka hanya berada di peringkat ketiga? Dia sendiri sudah cukup untuk membuat klan Sacharo mengklaim tempat pertama. Namun, dia menahan diri karena Dion mempercayakannya untuk membantu Clara meningkatkan naluri bertarung dan kehebatannya. Dion ingin Clara memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di masa depan, dan tidak ada guru yang lebih baik daripada Amporae, jadi mereka berdua menjadi cukup dekat. Keduanya sebenarnya bertolak belakang. Amporae adalah wanita yang tenang dan tidak banyak bicara, tetapi mencintai darah dan pertempuran. Namun Clara adalah wanita yang berapi-api dan suka berbicara, tetapi membenci hal yang sama. Namun, hal ini tampaknya tidak terlalu penting bagi mereka berdua. Peri Amporae, Dewa Sejati Diaso tampaknya segera menyadari kehadiran Amporae dan bergegas mendekat. Meskipun dia tidak merasa dia mendekat terlalu dekat, bagi Clara, 2 meter sudah terlalu jauh. Enyahlah. Clara mengerutkan kening, kesal karena pembicaraannya telah diganggu. Sisa batalion Amporae mulai muncul di belakang mereka, tetapi Dewa Sejati Diaso tampaknya tidak peduli sambil menyeringai. Nona Sacharo, saya lihat Anda masih bersemangat seperti biasanya. Saya harap Anda ingat taruhan antara Anda dan saya. Dilihat dari keadaan batalion suami Anda, hal seperti itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Saya harap Anda tidak menyesali kata-kata sombong itu. Reputasi seorang wanita adalah segalanya. Perbedaannya mencolok. Jelas bagi semua orang bahwa dia Soren hanya menyebut Ri, Madeline, dan Clara sebagai Nona Sacharo, namun ketika berbicara tentang Amporae, dia tampaknya sama sekali lupa bahwa Ri, Madeline, dan Clara adalah wanita yang sudah menikah. Mata merah Clara menari-nari seolah-olah dia sedang melihat badut yang sedang melompat.
Dewa sejati Diaso ini benar-benar tidak menyangka bahwa dia tidak dapat mengalahkan bahkan satu jari pun dari suaminya, apalagi suaminya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1864, Demam. Lebih dari setahun yang lalu, Clara bertaruh bahwa Batalion Dion tidak hanya akan menyalip Diaso Ren, tetapi juga menduduki peringkat pertama. Clara berkata bahwa dia akan membuatnya berlari telanjang selama 10.000 putaran di sekitar Stardom. Saat itu, Diaso Ren dengan berani mengatakan dia akan menerima jika dia melakukan hal yang sama ketika dia kalah. Dia sangat beruntung Dion tidak ada di sana. Jika Dion tahu tentang taruhan ini, karena keberanian Diaso Ren dalam mencoba membuat istrinya melakukan hal seperti itu, dia akan dipenggal. Wajah Dewa Sejati Diaso sedikit menegang saat Amporae berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, tetapi dia tidak lagi takut padanya. Bahkan, dia cukup yakin bahwa dia bisa menaklukkannya. Jika dia sekuat yang disangkanya, mengapa dia hanya menduduki peringkat ke-11 di antara batalion? Aku akan menjadikanmu milikku. Pancaran di matanya tampak semakin membara. Ri menatap medan perang yang tak teratur di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar terlalu dimanjakan dengan selalu bertarung di bawah metode Dion yang terorganisasi dan metodis. Bertarung di bawah orang lain membuatnya menyadari betapa rendahnya standar dunia persilatan. Setiap orang mencari keuntungan dan poin prestasi mereka sendiri, dan setiap orang tampaknya percaya bahwa kekuatan mereka sendiri adalah yang terpenting. Pada akhirnya, hasilnya adalah medan perang yang kacau di mana bahkan bertukar lawan terus-menerus bukanlah hal yang jarang terjadi. Sementara Madeline berada di bawah Batalion God Amora, dan Clara berada di bawah Batalion Amporae, Ri tidak ditempatkan di salah satu dari mereka. Tentu saja, Dion tetap menempatkannya di bawah teman yang dapat dipercaya, Damaris. Sayangnya, Damaris bukanlah seorang komandan yang hebat. Orang bisa melihat tubuhnya yang besar namun indah seperti naga dari kejauhan. Berkilauan dengan warna merah muda dan ungu muda yang indah saat sisiknya yang seperti kristal memantulkan sinar matahari yang terik. Kurang lebih seperti inilah cara semua naga bertarung, itulah sebabnya meskipun mereka berperingkat sangat tinggi dalam hal prestasi individu, batalion mereka sebenarnya berperingkat cukup rendah. Masalah utamanya adalah Damaris tampaknya sedang menjalankan misi. Dia menolak untuk berhenti bertempur sampai tidak ada musuh yang tersisa. Bahkan sebagai komandan, dia seringkali menjadi yang paling terluka di akhir perang berdarah mereka. Tentu saja, Ri punya sedikit gambaran tentang alasannya. Entah mengapa Damaris benar-benar ingin menjadi rekan monster Dion. Bagi seekor naga, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Chenglei jelas merupakan kasus yang sangat langka. Namun, tujuan Damaris tampaknya berbeda dari Chenglei. Meskipun bersedia tunduk pada Dion, sepertinya dia tidak mematahkan rantai surga seperti yang dilakukan Chenglei. Wajar saja jika seseorang seperti adik Dion, Zaire, tidak mengalami hal ini, lagi pula, dia hanya setengah kilin. Jadi, manfaat apapun yang dia terima dari menghancurkan rantai surga akan sangat berkurang jika dibandingkan. Masalahnya adalah Damaris adalah naga sejati, jadi kenyataan ini membingungkan Ri dan bahkan Dion. Jika Dion harus menebak, dia yakin itu mungkin karena jalur khusus naga kristal. Lagi pula, tidak seperti naga lain yang cukup berapi-api, mereka menekankan ketenangan. Giralda dan Ryu adalah contoh utama dari hal ini. Mungkin karena ini, mereka lebih cenderung tunduk daripada naga lain, dan karena itu tidak akan mematahkan rantai surga hanya dengan menundukkan kepala mereka. Jalan menuju surga itu rumit, jadi mustahil bagi Dion atau siapapun untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, ini adalah tebakan terbaiknya. Ri mendesah. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Damaris. Apapun yang ada di kepalanya, tindakan menyakiti diri sendiri seperti ini benar-benar keterlaluan. Sudah hampir 10 tahun sejak mereka mulai, tetapi dia hampir tidak beristirahat sehari pun. Jika bukan karena kultivasinya agak lemah dibandingkan dengan dewa sejati teratas, dia mungkin akan menempati peringkat pertama dalam poin individu. Ratu, kita mungkin harus menyelamatkan mereka lagi. Seorang peri dengan kecantikan yang tak terlukiskan melayang di atas bahu Ri. Peri mungil yang tingginya sekitar setengah kaki terbang di sekitar Ri, masing-masing memiliki warna mata dan rambut yang berbeda. Mereka agak geram karena ratu mereka pada dasarnya ditugaskan untuk membersihkan kekacauan yang dilakukan batalion Agios ini, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Ri menggelengkan kepalanya. Baiklah, ayo pergi. Galadrim, pembuluh darah kehidupan. Galadrim bertindak tanpa ragu-ragu. Akar pohon kuno yang dinaikinya seperti papan selancar bergetar saat kayu yang berkilauan akan menguasai medan perang. Lady Sacharo beraksi lagi. Para anggota batalion Agiot bersorak, seolah-olah Ri adalah panglima angkatan darat mereka dan bukan Damaris. Akarnya yang tebal menembus tanah, menyerbu medan perang dan membentuk penghalang besar yang tingginya ratusan meter. Dalam sekejap, mereka yang berada dalam jangkauannya merasakan stamina mereka pulih dengan cepat.
Namun, yang paling mengejutkan adalah stamina Ri sendiri tidak mampu menahannya sama sekali. Sebaliknya, berbagai monster musuh tiba-tiba tertusuk, tidak mampu melawan. Kekuatan hidup mereka langsung berubah menjadi kekuatan Ri. Pohon kehidupan dan kematian klan Acachia sangat kuat. Tetapi itu adalah teknik yang selalu menjadi replika kemampuan pohon dunia. Galadrim adalah peri kayu milik Ri. Kekuatannya dalam merebut dan menggunakan kekuatan hidup jauh lebih kuat daripada penggunaan pohon kehidupan dan kematian milik Dion sendiri. Asrai, kandang yang memaksa. Peri berambut biru segera menuruti perintahnya, ki air yang melonjak meletus. Rasanya seolah-olah semua air di udara direnggut tanpa peduli. Semua air di planet tingkat kelima ini tiba-tiba beriak, terkoyak dari rumah mereka dalam sekejap dan direbut ke dalam kendali Ri. Sebuah bola air raksasa mulai terbentuk, begitu besarnya sehingga menyerupai bulan kristal. Auranya dahsyat dan kehadirannya tak terbantahkan. Ayo pergi. Sebuah bola binatang di tangan Ri berkelebat, memperlihatkan makhluk yang begitu cantik hingga bola air pun tampak pucat jika dibandingkan. Seekor Kun Peng bersisik putih terbang ke angkasa, Ri menunggangi punggungnya bagaikan dewi air yang anggun turun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1865, Raungan. Para prajurit batalion Agios telah melihat pemandangan ini berkali-kali, tetapi mereka masih terpesona seperti pertama kali. Binatang-binatang di sisi lain penghalang kayu tinggi itu langsung tercengang, tetapi tampaknya reaksi mereka jauh lebih mistis. Jika diperhatikan dengan seksama, bisa terlihat aroma surgawi tercium dari Kun Peng bersisik putih itu. Pada saat yang lebih kuat di antara mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mulai bertarung, gelombang air yang ganas sudah turun. Badai, awan musim gugur. Sebuah sambaran petir dahsyat turun dari langit, melanda seluruh medan perang. Damaris meraung, cakarnya menyapu dan akhirnya merenggut nyawa Raja Binatang Sudodao terakhir. Kepalanya yang indah terangkat ke langit, panggilan yang mendominasi yang mengancam untuk menghancurkan seluruh planet. Sikap yang mengesankan inilah yang membuat banyak orang tidak puas dengan kepemimpinannya, tetapi mereka tidak berani berbicara banyak. Ri melayang di langit di samping kepala besar Damaris sambil menggoyangkan kepalanya sendiri. Tubuh Damaris kini tampak sangat indah. Tetapi Ri dapat melihat dengan jelas bahwa warna merah delima yang kadang-kadang terpantul padanya bukanlah warna sisiknya, melainkan warna darahnya yang terpantul pada sisiknya. Aku tidak akan peduli jika kau selalu seperti ini, tapi jelas bukan itu masalahnya, kata Ri ringan. Apakah dia masih yang terakhir? Suara Damaris terdengar agak serak dalam wujud naganya, jauh dari keanggunan wujud manusianya, tetapi entah bagaimana, suaranya tetap enak didengar. Bahkan sebagai seekor naga, dia masih memiliki keanggunan seorang wanita. Mom, Ri mengangguk, tidak perlu bertanya siapa yang dimaksudnya. Itu artinya aku masih belum cukup baik. Damaris berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan puas dengan apapun kecuali posisi pertama. Itu artinya dia yakin bisa melakukannya meskipun waktunya tinggal sedikit. Ri tersenyum tipis, tak membantah ucapan Damaris. Menggunakannya sebagai tolok ukur tidaklah tepat. Kata Ri, kau tahu betul bahwa dia sudah bisa melawan para ahli Dao Puncak, ini tidak lebih dari sekadar permainan anak-anak baginya. Mungkin dia tidak peduli lagi dengan posisi pertama. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kedua wanita itu saling berpandangan sebelum tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua tahu betul, jika ada hal lain yang membuat Dion sombong, itu adalah sifat picik. Bahkan jika dia sudah menjadi makhluk tinggi, dia pasti tidak akan membiarkan orang lain mengambil tempat pertama. Jika kau benar, adik Clara akan sangat menderita. Kedua wanita itu tampak dingin mendengar kata-kata itu, tetapi mereka semua memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak memberitahu Dion tentang keberanian dewa sejati Diaso. Jika Dion mengetahui bahwa Diaso Ren ingin membuat Clara berlari mengelilingi Stardome 10.000 kali dalam keadaan telanjang, dia tidak akan peduli lagi dengan rencananya dan pasti akan langsung membunuhnya. Bahkan jika itu adalah taruhan di mana mereka berdua mempertaruhkan diri, Dion tidak akan peduli. Hanya saja ada beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar. Jika itu terjadi, federasi kemungkinan akan hancur. Dewa sejati Diaso terlalu penting bagi klan pedang, dan bahkan klan bintang secara umum. Siapapun yang memiliki satu mata pun dapat melihat bahwa kedua klan Sprite saling bergantung satu sama lain. Diaso Ren sangat beruntung karena setelah beberapa hari pertama menonton, tubuh asli Dion tidak mau repot-repot melanjutkannya lagi dan pergi untuk mengurusi urusan Mortal Alliance. Kalau tidak, Dion pasti sudah lama mengetahui hal ini. Dia mungkin akan segera bertindak, semuanya berjalan sedikit lebih cepat dari yang diharapkan, jadi mungkin tidak akan lebih dari 5 tahun sebelum semua wilayah yang tersisa ditaklukkan. Dia mungkin menyadari hal ini. Damaris mengangguk. Tetap saja, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kau sudah menjadi sekutu kami, tidak ada keharusan mutlak bagimu untuk berdiri berdampingan dengannya. Mungkin jika kata-kata itu datang dari orang lain, aku akan mempercayaimu.
Tapi aku tahu betul bahwa hanya sedikit orang yang ingin menyamainya lebih darimu. Ri terdiam mendengar kata-kata itu. Itu benar. Bukan hanya dia, tapi Clara, Madeline dan bahkan sekarang Amporae yang kekuatannya tertinggal di belakang Dion, semuanya ingin mampu mendukungnya. Lagi pula, aku harus melakukan ini. Aku punya dorongan yang tak terkendali. Aku harus melakukannya, Damaris berkata dengan tegas. Ri terkekeh, kalau kamu mencintainya, katakan saja. Aku tidak akan menggigitmu. Meski berkata demikian, Damaris menggelengkan kepalanya dengan serius. Aku tidak mencintainya, tidak ada keengganan di matanya, juga tidak ada kepalsuan dalam kata-katanya. Aku hanya ingin menghajarnya sampai babak belur. Ri mengangkat alisnya, sepertinya kalian semua salah paham. Kepala Damaris yang angkuh berdiri tegak. Saat aku berbicara kepadanya, aku berkata, aku ingin menjadi mitramu. Di mana aku mengatakan bahwa aku ingin tunduk. Aku berkata aku percaya itu akan membuatku lebih kuat, ya. Tapi lebih kuat karena dia menjadi pelayanku. Keterkejutan Ri berubah menjadi tawa cekikikan. Isla, bantu sembuhkan gadis yang kebingungan ini. Sepertinya kepalanya terbentur terlalu keras. Damaris menggeram mendengar ucapan sarkastis Ri, tetapi tidak melawan saat peri berambut emas mengisinya dengan energi penyembuhan. Sangat jelas bahwa ki yang dimiliki Isla tidak jauh berbeda dari ki tipe suci, bahkan, ki itu tampak lebih unggul dari ki tipe suci. Oh, Ri tersenyum sembari memeriksa gelang tangannya dengan santai. Apa itu? Sepertinya dugaanku benar, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Suamiku datang untuk bermain. Sama seperti Ri yang sedang memeriksa gelang tangannya, begitu pula banyak orang lainnya. Banyak yang bingung dengan apa yang sedang terjadi, berpikir bahwa mungkin gelang tangan mereka bermasalah. Namun, para tetua federasi sangat menyadari apa yang baru saja terjadi. Setelah 10 tahun, Dion akhirnya berhasil membuka segel batalion Blood Phoenix. Mereka terlahir kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1866, benar. Saat Dion melepaskan segel mereka, aliran ki melonjak saat terobosan yang tak terhitung jumlahnya terjadi sekaligus. Sebelum mereka mulai, yang terlemah dari batalion Blood Phoenix adalah makhluk surgawi tingkat rendah, sementara yang terbaik hanyalah makhluk surgawi tingkat tinggi. Dion bahkan tidak memiliki satupun makhluk surgawi tingkat atas, apalagi ahli Sudo Dao atau ahli Dao. Banyak yang diam-diam percaya bahwa ini bisa menjadi alasan dibalik kinerja Dion yang buruk. Banyak ahli Sudo Dao lainnya telah mendarat dengan batalion lain dan memberikan kontribusi besar. Namun, dalam sekejap, semua itu berubah. Dalam sekejap, bahkan yang terlemah di batalion Dion pun menjadi makhluk surgawi menengah. Kembar 3 Gemini semuanya melesat ke puncak alam surgawi. Segera setelah itu, mereka beresonansi satu sama lain pada tingkat yang lebih dalam, menyeberang ke alam Dao semu secara bersamaan. Putri-putri Amazon dan Streluna juga tidak terlalu buruk. Mereka berdua melintasi ke alam surgawi puncak dalam satu lompatan dari alam surgawi tengah. Kedua murid Dion juga mengalami perubahan yang menggemparkan, menyerbu dari alam pengumpul esensi hingga ke alam surgawi yang lebih rendah dalam sekejap mata. Benar saja, mereka harus menghadapi 2 kesengsaraan berturut-turut. Saru melewati kesengsaraan surgawinya dan tidak berhenti maju hingga ia berada di puncak alam surgawi tengah. Ryu, Lila, dan Zaire semuanya menjadi ahli Sudo Dao, sementara Kayara menghancurkan penghalang kedua terakhir dan menantang kesengsaraan Dao-nya dengan sukses. Bukan hanya generasi muda yang diuntungkan. Banyak generasi tua mengalami terobosan yang belum pernah mereka rasakan selama ratusan tahun, tetapi tidak ada yang lebih mengesankan daripada keempat bersaudara itu, Kuro, Aoi, Si, dan Kie. Keempatnya meneteskan air mata kebahagiaan saat hasil akumulasi mereka selama bertahun-tahun bersinar terang, memungkinkan mereka semua melangkah ke alam surgawi puncak. Hanya selangkah lagi dari alam Sudo Dao. Para tetua menyaksikan dengan cemas. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di hadapan mereka. Bukan hanya terobosan kultivasi, tetapi banyak yang secara bersamaan juga mengalami terobosan pemahaman. Bagi seorang jenius, melintasi beberapa lapisan langit dalam 10 tahun bukanlah hal yang besar. Tetapi ini terlalu dibesar-besarkan. Apakah mereka seharusnya percaya bahwa setiap prajurit ini adalah jenius sejati? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pemahaman Dion tentang Immortal Sense telah mengubah segalanya? Para prajurit ini memiliki sesuatu yang setara dengan transenden yang membimbing mereka selama 1 dekade penuh. Dion dapat melihat semua kelemahan mereka secara harfiah hingga ke tingkat. Dia dengan tekun membimbing mereka semua untuk melewati rintangan yang telah menghentikan mereka di masa lalu, dengan sabar menuntun mereka ke titik ini hari ini. Bahkan di alam abadi, memiliki seorang petapa spiritual yang membimbing Anda dalam kultivasi adalah sesuatu yang keluarga tuan muda kaya membayar harga selangit untuk mendapatkannya. Namun Dion memberikannya kepada mereka semua secara gratis. Bagaimana menurutmu, ayah cukup baik, kan? Dion menyeringai.
Tubuhnya yang sebenarnya berdiri di langit di atas planet itu bersama Little Alona yang berusia 13 tahun di sisinya dalam balutan gaun ungu yang berkibar-kibar. Ia telah tumbuh menjadi wanita cantik yang dapat memukau dunia. Dion tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dengan bangga. Memang benar Dion telah pergi untuk menangani urusan aliansi Fana, tetapi alasan terbesarnya adalah karena dia tidak tega meninggalkan putrinya tanpa ayah selama bertahun-tahun. Bukan, dari semua orang yang telah menerima bimbingan Dion, tidak ada yang lebih menarik perhatiannya daripada gadis kecilnya. Saat ini, dia baru berusia 13 tahun, tetapi auranya seperti ahli formasi Dao semu. Bahkan, dia bisa saja masuk ke alam Dao jika bukan karena Dion yang memastikan fondasinya benar-benar sempurna. Tentu saja, ada orang lain yang tidak jauh di belakangnya, yaitu Junior yang telah memasuki alam Dao, dan Aiden, Mia, dan Bella, yang semuanya memiliki kultivasi yang sama dengan Alona. Mereka semua adalah monster kecil. Sendirian, mereka sudah lebih berbakat daripada siapapun, tetapi dengan bimbingan Dion. Dan juga bantuan Demon Sage yang memiliki pemahaman sempurna tentang tubuh manusia, itu sama saja dengan memberi sayap pada harimau. Alona kecil tersenyum manis, memeluk erat ayahnya. Matanya yang hijau kemiri berkilauan sementara rambutnya yang berwarna kuning keemasan, hampir seperti mawar keperakan, berkibar lembut tertiup angin astral. Tentu saja, ayah yang terbaik. Dion tersenyum. Kekuatan putrinya sudah sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Meskipun dia telah memasuki tahap Dao kedua, begitu Alona berhasil menembus dan menyatukan ki vital dan ki konvensionalnya, bertarung dengan ahli Dao yang lebih tinggi bukanlah hal yang mustahil. Begitulah bakat klan Fana mereka. Karena ayah berjanji memberimu hadiah bagus untuk ulang tahunmu yang ke-13, ayo kita tonton pertunjukan yang bagus. Mata Alona kecil berbinar karena kegembiraan. Kalau saja seluruh federasi merasakan apa yang dia rasakan, bukankah itu bagus? Sayangnya, ada beberapa orang berwajah pucat yang hanya bisa melihat ke arah gelang tangan mereka dengan cemas. Rentetan notifikasi menyerang indera mereka. Hanya dalam seminggu, Batalion Dion menaklukkan 26 wilayah tingkat 3. Pada bulan berikutnya, ia tidak lagi peduli pada wilayah tingkat 3, dan menyapu bersih 47 wilayah tingkat 4. Hanya dalam waktu setengah tahun, 63 wilayah tingkat 5 diinjak-injak oleh Batalion Blood Phoenix. Pada akhir tahun ke-12 misi pertama Federasi, Dion tidak lagi mengizinkan siapapun untuk bernapas. Dia dan batalionnya membantai habis semua yang ada di wilayah tingkat 6, mengalahkan banyak raja binatang formasi Dao hingga tewas. Keempat bayi surgawi itu berdiri dengan gagah. Aura mereka berubah total. Mereka adalah satu-satunya yang belum dibuka segelnya oleh Dion. Namun, dengan kultivasi para surgawi puncak, mereka telah membantai lebih banyak binatang Dao daripada yang mereka hitung. Mereka yang ingin mengejar Dion hanya bisa menonton dengan putus asa, menghitung hasilnya dalam hati mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1867, ini dia. Setelah menghitungnya, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi harapan. Tidak ada cukup wilayah yang tersisa untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Peringkat klan juara 1 klan Sacharo. Peringkat batalion juara 1 Batalion Phoenix Darah. Peringkat individu juara 1 Dion Sacharo. Catatan penulis, manfaat bayi binatang surgawi diperhitungkan oleh Dion karena mereka adalah mitranya. Namun, Dion tidak lagi memerhatikan federasi. Sejujurnya, sejak awal, semua ini hanyalah permainan baginya. Sebaliknya, ia menikmati waktu berkualitas bersama putrinya. Hanya itu, ayah. Mata besar Alona berkedip saat ia melihat Dion menggulung kegelapan pekat yang seakan ingin menelan semua yang ada. Sebenarnya, jika bukan karena kekuatan Dion, benda itu benar-benar akan. Mom, ini dia, mata kanan neraka. Ketika Dion memegang mata kanan neraka di tangannya, ia merasakan kedekatan dan kepercayaan yang tak terjelaskan. Ia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tetapi ia selalu mempercayai instingnya. Apa yang dikatakan guru besarnya saat itu? Kecuali dia bisa mencapai alam sutra takdir dari tubuh berlian titan miliknya, atau menemukan mata kanan neraka dan mata kiri surga. Dia tidak akan pernah bisa memahami lingkaran cahaya emas gelap keenamnya. Tunggu, apakah guru besarnya yang mengatakan itu? Atau apakah itu konstitusinya? Pikiran Dion tiba-tiba terasa kacau. Bahkan saat ia masih manusia, ingatannya hampir sempurna. Mengapa ia sering merasa bingung akhir-akhir ini? Ayah, Alona kecil menoleh ke arah Dion dengan sedikit ekspresi khawatir. Dion tersenyum, mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya. Aku baik-baik saja, ayah. Aku punya firasat bahwa memegangnya di tanganmu seperti itu tidak semudah itu. Tapi sepertinya dia menyukaimu. Dion mengangguk. Kalau saja bukan karena dia agak khawatir, mata kanan neraka pasti sudah lama menyatu dengannya. Mata itu tampak patuh di tangannya, tetapi Dion bisa merasakan bahwa mata itu hampir merengek, bertanya-tanya mengapa dia belum menempelkannya ke matanya.
Dion tersenyum getir. Aku akan memberikan ini kepadamu untuk ulang tahunmu yang ke-13. Tetapi aku tidak menyangka akan butuh waktu hampir 2 tahun untuk melewati semua perlindungan yang ditinggalkan Legolas. Jika orang lain mendengar bahwa hadiah yang ingin diberikan Dion kepada seorang gadis berusia 13 tahun adalah harta karun 33 surga, mustahil untuk menebak bagaimana reaksi mereka. Kata memanjakan saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Benarkah? Mata hijau kemiri Alauna berbinar, menatap ayahnya dengan ekspresi yang dapat membuat hati yang paling dingin pun meleleh. Tapi kau tidak bisa memberikan ini padaku, ayah. Ini jelas dibuat untukmu. Dion merasa sedikit kecewa, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menempatkan mata kanan neraka ke dalam dunia batinnya. Tetap saja, aku tidak bisa memberikan apapun kepada putri kecilku. Dengan sebuah pikiran, sebuah kuil kuno muncul, menyusut dengan cepat hingga mendarat di telapak tangan Dion. Awalnya aku ingin memberimu harta karun dengan kemampuan menyerang yang kuat sehingga kau bisa melindungi dirimu sendiri. Aurora Steps sangat bagus untuk melawan lawan yang lebih kuat, tetapi memiliki banyak keterbatasan. Kau dapat perlahan-lahan memahami misterinya, tetapi pastikan untuk hanya menggunakannya saat kau tidak punya pilihan lain. Dion mengulurkan tangannya ke depan, meletakkan kuil kuno di tangan Alauna. Hei, jaga sikapmu. Dion melotot ke arah Aurora Steps, jelas merasa mereka sedang mengamuk. Lindungi putriku dengan baik, atau aku akan berusaha keras mengubahmu menjadi debu. Aurora Steps mengerang, merasa sangat dizalimi. Ia tidak pernah memiliki tuan seperti ini. Dion tahu bahwa harta karun 33 surga memiliki jiwa yang utuh di dalam diri mereka. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang pernah berinisiatif untuk berbicara kepadanya, jadi dia hanya bisa membiarkannya. Namun sekarang, dia bisa mendengar ratapan duka yang jelas terdengar di benaknya. Itu lebih dari sekadar permohonan biasa, seolah-olah Aurora Steps adalah seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dion hanya bisa melihat dengan ekspresi tidak percaya saat Aurora Steps tampaknya melakukan segalanya kecuali meneteskan air mata sungguhan. Meskipun Dion masih belum dapat mendengar kata-kata apapun, ia dapat merasakan pikiran Aurora Steps jauh lebih jelas ketimbang Battle Cauldron yang belum membentuk roh sejati. Intinya adalah ia merasa diperlakukan tidak adil. Dion baru saja memahami Immortal Sense dan akhirnya ia akan mampu menunjukkan kekuatan aslinya, tetapi sekarang Dion menyingkirkannya. Itu tidak adil. Mengapa kau tidak menyingkirkan si sombong dan sombong itu saja daripada aku? Dion hampir tertawa. Kapan Desil menjadi orang sombong dan menyebalkan? Mengapa kau bersikap seperti ini? Mengapa kau tidak bisa setua Energy Core? Sudah puluhan tahun sejak Dion memberikan Energy Core kepada Nenek Celeste. Saat itu, dia belum mendengar sepatah kata pun tentangnya. Namun, saat itu, bakat kultivasi energinya masih kurang. Mungkin Aurora Steps bersikeras untuk tetap bersamanya karena bakat jiwanya sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, inti energi adalah jalur energi, tetapi Aurora Steps adalah jalur jiwa. Alauna kecil terkikik, sambil memandangi tangga Aurora seakan-akan ia adalah anak ayam kecil yang menggemaskan. Baiklah, baiklah, jangan mengeluh lagi, aku akan mengembalikannya padamu. Ucapnya manis, sambil mendorong Aurora Steps kembali ke Dion. Dion merasa malu dan kesal. Dia bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang diinginkan putrinya sendiri. Ayah macam apa dia? Dia menoleh ke arahnya dengan pikiran. Namun bahkan si anjing laut pun tiba-tiba menyusut hingga sebagian kecil dari ukurannya, berusaha sekuat tenaga bersembunyi dari deteksi dia meskipun tahu bahwa hal seperti itu mustahil terjadi. Ekspresi Dion menjadi gelap. Pada akhirnya, dia mendesah. Sebenarnya, bahkan dia tidak berani menggunakan harta karun ini sesering mungkin. Bahkan saat dia bertarung melawan leluhur Sapientia, dia bertahan sampai akhir karena dia tahu betapa pentingnya merahasiakan fakta bahwa dia menyembunyikannya. Mungkin memberikannya kepada putrinya akan menimbulkan lebih banyak malapetaka daripada apapun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1868, siap. Tidak apa-apa, aku tidak butuh apa-apa. Alauna kecil memeluk erat lengan ayahnya dan tersenyum manis. Dia tidak berbohong, berada di samping Dion adalah hadiah yang paling menyenangkan baginya. Setidaknya, meskipun usianya kini hampir 15 tahun, dia belum mencapai usia di mana dia merasa muak dengan wajah Dion. Dion memandang sekeliling langit tempat mereka berdiri. Di bawah mereka ada bulan biru yang indah, tertutup pasir halus. Namun, pemandangan yang benar-benar mengejutkan ada di sekeliling mereka. Bintang-bintang dengan berbagai bentuk dan ukuran berlimpah, membentuk susunan yang begitu besar hingga tak terbayangkan. Ada dua alasan mengapa mereka butuh waktu lebih dari 1,5 tahun untuk sampai di sini. Yang pertama adalah Dion telah menggunakannya sebagai sesi pelatihan untuk Alauna, dan karena itu tidak ikut serta selain memastikan dia terlindungi. Namun, alasan kedua adalah karena susunan bintang ini. Legolas, yang sebelumnya hanya seorang ahli formasi daun rendah,
secara teori seharusnya tidak mampu menciptakan ujian yang akan membuat Alauna kesulitan untuk menghadapinya dalam waktu yang lama. Namun, mungkin karena beberapa kemampuan khusus yang dimiliki mata kanan neraka, ia sebenarnya mampu membentuk susunan bintang pelindung yang dapat menahan Putri Dion dalam waktu yang lama. Kau juga menyadarinya, kan, ayah? Mata kanan neraka, dan api kita. Alauna kecil membuka telapak tangannya, memperlihatkan api hitam yang berkedip-kedip. Saling terhubung erat. Namun, tampaknya ia lebih menyukai apimu. Hampir 1 dekade lalu, Dion menyadari bahwa putrinya mirip dengan dirinya dalam banyak hal. Salah satunya, putrinya lahir dengan api kemurnian dan api kekacauan miliknya. Dion merasa ini agak aneh. Bagaimanapun, apinya adalah produk dari manifestasinya, tetapi putrinya tidak mewarisi apinya sendiri. Bahkan, manifestasi putrinya sama sekali tidak seperti manifestasinya. Namun, bagian yang paling aneh adalah bahwa selain dari karakteristik Indistemperable, Heat dan Solidification milik Chaos Flame miliknya, dan Piercing Cold dan Solidification milik Purity Flame miliknya, Alauna tampaknya tidak dapat memahami atau membuka segel karakteristik lainnya. Ini termasuk karakteristik pertama yang telah dibuka oleh Dion, yaitu Amplification Characteristics meskipun faktanya dia telah memahami Flame Dao miliknya hingga ke Second Dao Realm. Hal-hal ini membingungkan Dion, tetapi dia benar-benar tidak punya jawaban, terutama karena Little Alauna tidak mewarisi kemampuan manifestasi lainnya. Namun, sayangnya, bahkan Immortal Sense-nya tidak memberinya jawaban yang dicarinya. Tiba-tiba, mata Dion berbinar karena sebuah ide. Karena ayah tidak bisa memberimu hadiah yang diinginkannya, dia akan memberimu bintang-bintang sebagai gantinya. Dion menyeringai, menatap ke arah formasi 108 bintang. Beberapa di antaranya berkilau merah menyala, yang lain berubah menjadi putih pekat yang tak tertembus, yang lain berkilauan dengan warna biru dan hijau. Namun, semuanya akan direduksi menjadi hadiah untuk gadis kecilnya. Perhatikan baik-baik, Alauna. 9 matahari Armageddon. Pada saat itu, 1 titik api hitam pekat muncul di atas kepala Dion. Namun, saat itu juga, api itu mulai mengembang lebih cepat daripada yang dapat dibayangkan oleh mata manusia. Dalam sekejap, api itu menyaingi asteroid dalam ukuran, dalam sekejap lagi, api itu menyaingi bulan kecil. Api hitam itu terkondensasi begitu halus sehingga menyerupai mutiara halus. Mustahil untuk menyimpulkan bahwa itu adalah matahari. Itu lebih seperti lubang hitam. Meskipun putrinya tampaknya tidak mampu mewarisi kemampuan penuh apinya, Dion terus membangkitkan karakteristik apinya. Tampaknya dengan berlalunya hari demi hari, apinya tumbuh semakin kuat. Berkat apinya yang unik, teknik warisan klan Gagak Emas telah mencapai alam satu dengan diri semu di tangan Dion. Karena kemampuan apinya begitu mistis, teknik-teknik itu mulai memperlihatkan kemampuan yang mungkin tidak dapat mereka lakukan sebelumnya. Meskipun Dion tidak akan pernah mengklaim telah mencapai alam satu dengan diri melalui teknik-teknik itu. Salah satu kemampuan itu akan segera terwujud berkat karakteristik Dion yang baru saja dipahami. Karakteristik Engulf dan karakteristik Repel. Api putih Dion dapat mengusir semua hal, menjaga penampilannya tetap murni dan tak ternoda. Namun, api hitamnya menelan semua hal. Mengambil semua yang ditawarkan manusia dan membentuk benih kekacauan. Apa yang terjadi ketika karakteristik Engulf tiba-tiba dipasangkan dengan 9 matahari Armageddon? Dunia pun bertekuk lutut. Deretan bintang yang dibangun dengan indah itu tiba-tiba runtuh. Pemandangan 108 bintang yang runtuh itu dapat mengejutkan bahkan pria dan wanita yang paling teguh pendiriannya. Namun, Dion melakukan itu semua demi putrinya, seorang gadis kecil yang sangat berharga yang tidak dapat ia ungkapkan cintanya hanya dengan kata-kata. Semburan api berwarna-warni menyerbu ke arah mutiara hitam Dion, tanpa terkendali terhisap ke dalamnya satu demi satu. Alauna, bukalah dunia batinmu padaku. Mata Alauna kecil berbinar. Membuka dunia batin seseorang kepada orang lain adalah suatu prestasi yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tidak disadari. Namun, terhadap ayahnya sendiri, apakah dia akan memiliki keraguan seperti itu? Meskipun dia belum melangkah ke alam Dao, dunia batinnya sudah sangat luas. Namun, meskipun begitu, dunia batinnya tidak begitu luas hingga mampu menampung 108 bintang. Bahkan dunia batin Dion sendiri tidak begitu luas. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Alauna tidak ragu-ragu. Dion menoleh ke arah putrinya, lalu meletakkan tangannya di perutnya. Dalam sekejap, pikirannya menemukan dunia batin putrinya dan gugusan emas yang luas mulai terbentuk di langit. Setelah mempelajari alkimia susunan, Alauna segera mengenali susunan teleportasi kelas bintang dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Pergi. Api bulan hitam di atas kepala Dion menghilang bersama dirinya sendiri. Dion menatap dunia batin putrinya dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua rasa tidak puasnya sebelumnya telah sirna. Di langit, 108 bintang beredar dalam keseimbangan sempurna, namun mereka jauh lebih kecil daripada sebelumnya.
Bahkan, masing-masing hanya berukuran sekitar 1 kilometer. Namun, yang mengejutkan, Dion tidak mengekstraksi kekuatan mereka untuk melakukan ini. Sebaliknya, ia mengandalkan kombinasi kendali Alauna atas dunia batinnya dan karakter Engulf miliknya sendiri untuk menekan mereka secara paksa. Sekarang, kekuatan yang mereka miliki sebenarnya telah meningkat beberapa kali lipat. Avatar Alauna muncul di sampingnya dengan seringai lebar di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melompat ke atas dan memberikan ciuman basah yang besar di pipi ayahnya. Dion mengangguk puas. Dengan ini, kamu lebih dari siap menghadapi kesengsaraan Daomu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1869, jawaban. Berkat bantuan Dion, Alauna dapat menggunakan bintang-bintang ini di True Domain-nya. Ini adalah kemampuan luar biasa lainnya dari teknik kultivasi terbaik yang pernah diciptakan. Seseorang dapat menyerap kekuatan luar untuk memperkuat proyeksi dunia batin mereka dan dengan demikian membuat domain sejati mereka beberapa kali lebih kuat. Biasanya, ini tidak begitu berguna. Lagi pula, jika Anda sudah cukup kuat untuk merebut sumber daya luar yang begitu kuat, kemungkinan besar, pemahaman Anda juga cukup dalam untuk membentuk sesuatu yang sama kuatnya. Namun, ini berubah ketika Anda menerima bantuan dari luar. Jika aku melakukan hal serupa pada Jenderal Iblis, kekuatan mereka juga akan meroket. Dion tersenyum dalam hati. Pastikan untuk berhati-hati, hanya proyeksikan satu bintang pada satu waktu sehingga kamu bisa mendapatkan pemahaman akurat tentang batasanmu sendiri. Lanjutkan saja, ayah percaya padamu. Bahkan Dion yakin bisa mengendalikan 108 bintang sekaligus. Ia merasa paling-paling ia hanya bisa memaksa sekitar beberapa lusin bintang untuk tunduk. Dan itu pun dengan mengandalkan indera keabadiannya untuk memastikan ia meminimalkan kesalahan dan pengeluaran energinya. Jadi, ia sangat berhati-hati dalam memperingatkan putrinya. Alauna tersenyum lebar. Dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, dia memanggil kesengsaraan daunnya. Saat ini, Stardom merupakan campuran suasana khidmat dan ramai. Agak aneh menggabungkan dua konsep yang saling bertentangan, tetapi tetap saja ini adalah deskripsi terbaik. Di satu sisi, ada para peri dan naga. Kedua kelompok itu sangat tertekan. Para peri percaya bahwa mereka mengendalikan situasi, sementara para naga tidak pernah menyukai Dion sejak awal. Pertama, ada insiden Sacharo bertopeng misterius yang menunggangi naga yang tampaknya jauh lebih kuat daripada para tetua mereka, lalu ada insiden yang melibatkan Lady Sacharo. Mereka masih percaya bahwa Dion hanya bersikap sombong saat itu karena dia tahu dia memiliki life-saving jade. Di sisi lain, ada orang-orang yang hanya menikmati momen tersebut. Mereka tidak memiliki banyak aspirasi untuk mengklaim tempat pertama atau hal-hal seperti itu. Jadi mereka hanya merasa terhibur karena Dion entah bagaimana berhasil bangkit dengan sangat mengagumkan. Tentu saja, ada juga beberapa tetua dan jenius muda dari klan Gemini, Amazon, dan Streluna yang sangat gembira karena para jenius muda mereka telah mengikuti Dion. Berkat lonjakan dalam 2 tahun terakhir, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan teratas, mereka telah memperoleh cukup banyak untuk merebut kembali wilayah mereka sendiri. Ini lebih dari yang pernah mereka harapkan. Clara tertawa terbahak-bahak. Kalau bukan karena suaranya yang lembut seperti lonceng perak, orang hampir bisa mengira suara itu berasal dari seorang pria. Apa yang masih kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya lari? Ejekan Clara membuat wajah dewa sejati Diaso menjadi gelap. Pada akhirnya, dia mengabaikannya. Tidak ada satupun generasi muda klan Sacharo yang cukup kuat untuk membuatnya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Amporae, yang dulu ditakutinya, berada di peringkat jauh di bawahnya dalam peringkat individu. Jadi, jelas dia keliru. Namun, auranya saja sudah cukup baginya untuk menginginkannya. Fakta bahwa dia lebih lemah darinya merupakan hal yang hebat menurutnya. Siapa yang akan memaksaku? Diaso Ren mencibir. Tanpa diduga, reaksi Clara justru tertawa lebih keras. Baginya, tawa itu terdengar seperti anak berusia 5 tahun yang berkata, buat aku. Clara mempunyai tanggapannya sendiri yang jenaka, tetapi sebelum dia dapat menahan tawanya untuk mengatakannya. Bunyi dentingan baju zirah dan suara misterius dari susunan teleportasi yang aktif mengambil alih. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah lautan merah. Tak satu pun dari orang-orang ini benar-benar mengenakan warna ini, namun rasanya seolah-olah mereka berdiri di ladang berdarah. Suara burung yang agung bergema mengikuti langkah kaki mereka, menggetarkan hati semua orang yang menonton. Di garis depan, seorang pemuda duduk santai di atas cangkang penyu surgawi yang disulam dengan perak dan emas, para prajurit di belakangnya bergerak seirama. Jantung mereka berdetak seirama, napas mereka bergerak seirama, keinginan mereka ditekan seirama. Hanya ada 10.000 dari mereka, namun rasanya jika mereka mau, bahkan Stardom tidak akan punya kesempatan. Membuatmu melakukan apa, tepatnya? Meskipun klon Dion tidak datang ke sini untuk mendengarnya, tubuh aslinya telah lama kembali bersama Little Alauna di sisinya.
Jadi, tentu saja tubuh aslinya telah mendengar percakapan antara Clara dan Dia Soren, tetapi dia tidak memahaminya. Jelas, tidak pantas bagi tubuh aslinya untuk bertanya apa yang sedang terjadi, jadi dia menyerahkannya pada klonnya. Dia benar-benar ingin mendengar jawaban atas pertanyaan ini. Catatan penulis, baru sadar kalau saya bilang api kemurnian Dion punya karakteristik dingin yang menusuk di unggahan terakhir. Itu tidak benar, saya salah mengira itu dengan hal lain, Imao. Baiklah, kembali ke program rutin kita. Saat pertanyaan Dion terlontar, suara seseorang berdeham pun terdengar. Dion tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Emperor Star, tetapi kenyataan ini membuat matanya menyipit. Ketika dia melihat ke arah Clara, Clara mengalihkan pandangannya dan mengerutkan bibirnya seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketika dia mencoba menatap Amporae, Amporae juga mengalihkan pandangannya, tetapi itu jauh lebih lucu daripada cara Clara. Jelas bahwa Amporae tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bersikap licik dan curang sama sekali bukan gaya hidupnya. Sayangnya, hal-hal ini malah membuat kerutan di dahi Dion semakin dalam. Orang pertama yang akhirnya dapat ia tatap adalah Madeleine, namun ia hanya dapat memberinya senyuman tak berdaya seakan mengatakan kepadanya bahwa ketidaktahuan adalah sebuah kebahagiaan. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan anak muda. Kaisar Star berkata perlahan, tapi kalian harus ingat bahwa kalian bukan lagi anak muda biasa. Nasib alam fana kita berada di pundak kalian, kalian tidak boleh bersikap keras kepala seperti sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1870, mengganggu. Bukan hanya Kaisar Bintang yang muncul di udara, tetapi berbagai tetua federasi juga muncul, termasuk tubuh asli Dion dan Alauna. Ayah, wajah orang itu menyebalkan. Dia mengernyitkan hidungnya saat melihat ke arah dewa sejati Diaso. Dion, yang tengah menahan amarahnya, tak kuasa menahan senyum. Suasana menjadi sangat tegang dan sunyi, tetapi putrinya masih berani mengatakan hal ini. Selama 10 tahun terakhir, istri-istrinya telah mencaci maki dia karena membesarkan Alauna menjadi tiruan dirinya. Dia bahkan telah menguasai seni membuat orang marah dengan wajah polosnya. Menurut pendapatnya, dia telah membuatnya bangga, tidak peduli apa yang dipikirkan para penentang itu. Tentu saja, karena suasana hening saat dia bicara, banyak pandangan yang tak kuasa untuk tertuju kepadanya. Meskipun masih muda, kecantikan Alauna membuat orang-orang di bawahnya terpesona hingga tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ada gadis sesempurna itu di dunia? Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mencaci diri sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa melewatkan kedatangan peri seperti itu? Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka baru menyadari bahwa bahkan orang-orang tua mereka tidak merasakan kehadirannya. Jelas ada sesuatu yang menyelimuti dan melindunginya. Tentu saja, benda itu adalah indera abadi milik Dion. Jika sebelumnya dia harus berhati-hati, sekarang dia benar-benar yakin bahwa bahkan tanpa topeng Willow Petir, jika dia tidak ingin seseorang merasakan sesuatu, mereka tidak akan mampu melakukannya. Meskipun ada banyak wanita cantik di antara pemuda federasi, tidak ada yang tampak sebanding. Sebenarnya, itu bukanlah perbandingan yang adil sejak awal. Alauna memiliki seorang anak surga sebagai ibu, dan seorang ayah dengan jiwa yang transenden. Kecantikannya tidak lagi diukur dengan standar manusia. Hanya wanita dari eksistensi tinggi yang dapat berharap untuk dibandingkan. Namun, setelah kehilangan akal selama beberapa saat, banyak yang tersadar setelah mendengarkan kata-katanya. Seorang wanita yang bisa memanggil pria yang memiliki naga sebagai pasangannya, ayah. Bukan wanita yang pernah mereka impikan. Kaisar Bintang mengerutkan kening mendengar kata-kata ini, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Alauna paling banyak berusia 14 tahun. Dan meskipun dia melihatnya melayang di udara, pengumpul esensi manapun dapat melakukan itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika dia seorang Sein, itu hanya akan mengesankan dan tidak lebih. Pada akhirnya, masalahnya adalah pria yang dia panggil ayah. Sebenarnya, bukankah ini berarti kedua orang tuanya adalah makhluk tinggi? Anak ini dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika dia memutuskan untuk tidak menyukai Dia Soren, Dia Soren benar-benar akan menderita. Dilihat dari ekspresi jelek di wajah Dia Soren, jelas bahwa dia juga memahami hal ini. Clara tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tatapan Alauna menjadi cerah saat melihat Clara dan Amporae. Dia tidak ragu untuk turun dari langit dan memeluk mereka berdua dengan gembira. Namun, klon Dion tidak berhenti melotot ke arah Dia Soren. Aku tidak akan bertanya, tapi aku harap klan Diaso tidak memprovokasiku lagi. Mendengar perkataan tersebut, Dia Soren ingin meledak, namun langsung dicegah oleh Kaisar Bintang. Kemurahan hatimu patut dipuji. Kaisar Star berbicara dengan nada yang tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih kepada kalian semua, misi pertama federasi kita sukses besar dan seluruh kuadran ke-100 telah ditaklukkan. Sesuai dengan keputusan dalam rapat parlemen, kuadran ke-100 akan menjadi wilayah netral federasi kita.
Berdasarkan kinerja berbagai klan, masing-masing planet, galaksi, dan alam semesta akan dialokasikan berdasarkan kinerja selama misi ini. Klan Sacharo, di tempat pertama, akan memegang hak suara maksimum yang diizinkan di 4 kursi parlemen. Klan Bintang dan Klan Blade masing-masing akan diberikan 3 dan 2 sebagai hadiah untuk tempat kedua dan ketiga. Sisanya akan diberikan 1 kursi parlemen dan dengan demikian 1 suara. Berkat kinerja mereka, Klan Sacharo memiliki pilihan pertama alam semesta dan akan mampu mengendalikan sumber daya dari 10 alam semesta tersebut. Sisanya, 90 alam semesta akan dipisahkan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Terakhir, ada masalah aliansi seperti 100 orang teratas dalam pencapaian individu akan diizinkan masuk. 100 orang ini akan diizinkan membawa pengikut, tetapi pengikut ini tidak akan mengambil bagian dalam sebagian besar sumber daya yang disediakan. Kaisar Bintang tersenyum. Gunakan 10 tahun ke depan untuk mempersiapkan diri. Ambil lebih banyak misi, cobalah untuk mendapatkan lebih banyak poin dan masuk ke 100 besar. Raih peluangmu sendiri di tanganmu. Soul Universe telah mengalami sejumlah perubahan yang mengejutkan selama 12 tahun terakhir. Atau, lebih tepatnya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa seluruh Mortal Alliance telah mengalami perubahan yang menyegarkan. Perubahan pertama yang paling menonjol adalah infrastrukturnya. Dion telah mencurahkan banyak sumber daya dan upaya untuk meningkatkan cara hidup bahkan bagi warganya yang paling miskin. Kini, Mortal Alliance hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat indah. Setiap bangunan, setiap air mancur, setiap jalan raya, tampak selaras sempurna dengan surga. Mei Ying telah memainkan peran yang sangat penting sehingga Dion berjuang keras untuk menemukan cara membalas budinya. Dapat dikatakan bahwa Mei Ying bahkan lebih sibuk daripada dirinya sendiri selama beberapa tahun terakhir, bahkan setelah periode 12 tahun terakhir ini. Aliansi Mortal memiliki nuansa modern yang khas. Banyak bangunan yang terbuat dari logam dan dihiasi kaca, tetapi entah bagaimana menyatu dengan alam dengan sempurna. Dion tidak ingin sepenuhnya melupakan asal-usulnya sebagai manusia biasa, jadi dia mendorong Mei Ying untuk membuat rencana kota dengan mempertimbangkan kota manusia biasa yang futuristik. Hasilnya adalah tanah yang tidak seperti apapun yang pernah dilihat oleh dunia manusia biasa sebelumnya, perpaduan sempurna antara dunia manusia biasa dan dunia bela diri. Sementara beberapa orang akan terbang di udara, kapal terbang dan mobil-mobil yang indah juga memenuhi langit. Melihat sekeliling, orang sering dapat melihat layar besar yang memproyeksikan bentuk-bentuk hiburan yang dapat digemari oleh dunia bela diri dan dunia fana. Segala sesuatu tampak berkembang pesat. Perubahan kedua terjadi pada struktur alam semesta. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.